Hadirin, Alajali. Om Swastiastu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan. Selamat siang. Ya. Bagaimana hari ini kabarnya? Sehat? Ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Ibu berharap di pertemuan kali ini kalian selalu bisa tertib dalam mendengarkan penjelasan materi yang akan Ibu sampaikan. Nah, sebelum Ibu akan menyampaikan materi, Ibu absen dulu ya. Kelas 9A. Dewayu Adinda Masita Maharani. Dewayu Madi Ceria. Dewayu Putu Desi Maharani. Gede Dian Mahesa Putra. Gede Wahyu Arif Banggo. Gede Wiranata. Dewa Gede Agung Surya Widuna. Gede Dipa Suputra. Gede Eka Pradana. Putu Sugiyasu. Baik, ada beberapa anak-anak yang tidak hadir di dalam kelas karena mengikuti kegiatan sekolah ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya, materinya yaitu semangat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, siapa dulu bukunya? Dibuka dulu bukunya. Ya. Ya, materi kita hari ini adalah hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945 ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke. Sebelumnya kita sudah mempelajari Pancasila. Masih ingat nggak Pancasila di negara kita sebagai apa? Lambang negara. Ya, kamu? Ya, dasar negara. Selain dasar negara, ya, pandangan hidup bangsa. Selain pandangan hidup bangsa, Sebagai lambang negara. sebagai lambang negara, ada lagi yang lain? Sebagai ideologi negara, sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa, dan juga sebagai ideologi negara. Kalau Undang-Undang Dasar 1945 di negara kita sebagai apa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Ayo. Oke. Ayo ingat-ingat lagi. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai apa di negara kita? Ayo angkat tangan. Ayo. Ayo angkat tangan. Dewa ya? Sebagai konstitusi tertinggi. Sebagai konstitusi di negara kita. Nah, sebelum kita melanjutkan, bagaimana sih hubungan Pancasila dengan pembukaan? Dua, dengan batang tubuh. Ya, bagaimana hubungan mereka? Ya, sebelumnya membahas itu, kalian silahkan membuat kelompok dibagi 5. Satu kelompok beranggotakan 5 orang. Ayo silahkan buat kelompok. Baik,
sudah membentuk kelompok ya. Di sini kelompok 1 anak-anak. Nah, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Baik, sudah ada 5 kelompok dan hari ini Ibu akan memberikan tugas ya pada setiap kelompok ya. Atau itu saja ya, tulis tugasnya. Oke. Sudah, siapkan bukunya. Tugasnya adalah yang pertama, buatlah pesan utama. Buatlah pesan utama dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, ulang. Buatlah pesan utama dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik. Sudah ditulis? Sudah? Baik. Nah, sebelum kalian menjawab ya, sebelum kalian berdiskusikan dengan kelompok kalian harus baca dulu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dari alinea 1 sampai 4. Ya, kalian itu pahami dulu ya, pahami pembukaannya tersebut, lalu kalian cari pesan utama dari alinea 1 sampai 4. Ya, alinea 1 pesan utamanya apa? Ya, alinea kedua pesan utamanya apa? Alinea ketiga pesan utamanya apa? Dan alinea keempat pesan utamanya apa? Ya, nanti jika sudah selesai akan presentasikan di depan kelas. Sudah paham? Sudah. Baik, sekarang kerjakan. Oke, baik. Waktu untuk diskusi sudah selesai. Kelompok mana yang siap presentasi? Ayo. Yes. Terus. Kelompok 5 deh. Yang belakang. Ya. Ya, kelompok 5. Kelompok 5 siap untuk presentasi. Jadi kelompok lain diharapkan mendengarkan presentasi dari kelompok 5. Baik, kelompok 5 sudah siap? Silakan. Om Swastiastu. Selamat siang semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pesan utama dari setiap alinea dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada alinea terdapat pada alinea pertama terdapat pesan utama, yaitu kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan harus dihapuskan karena penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Pada alinea kedua, perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia akan sampai pada saat yang berbahagia sampai hingga dapat mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan dengan selamat sampai saat ini. Alinea ketiga. Mendapatkan kehidupan kebangsaan yang bebas dan tiap Indonesia memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa dan jiwa mereka juga didorong dengan keinginan luhur maka disatakan kemerdekaannya. Kemudiannya apa? Melaksanakan ketentuannya yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan.
dianggap krusial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Maka kesimpulan dari pesan utama yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah kita sebagai generasi muda Indonesia harus mewujudkan pesan utama dari Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Jadi itu kesimpulannya. Sekian presentasi dari Kelompok 6. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami tutup dengan Karanusan. Om Santi 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 Om. Baik, tepuk tangan. Oke, nah itu sudah dibacakan hasil presentasinya. Nah, di mana ada pesan utama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jawabannya sudah bagus sekali ya. Nah, untuk pesan utama di alinea pertama, ya, di mana bahwa di sana penjajahan sudah dihapuskan. Ya, karena kita ketahui bahwa penjajahan itu menimbulkan penderitaan. Ya, makanya Indonesia dan dunia menghapuskan penjajahan. Ya, terus alinea kedua, ya, bahwa kemerdekaan itu didapat hasil dari perjuangan rakyat Indonesia. Nah, dimana dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Di alinea ketiga, selain kemerdekaan didapat oleh perjuangan, ya, tapi didapat juga atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, terus alinea keempat. Di alinea keempat, di sana terdapat tujuan dan cita-cita negara Indonesia dan juga ada dasar negara. Nah, sedangkan pada di alinea keempat bahwa prinsip bangsa Indonesia yang akan menjadi penuntun bangsa untuk meraih cita-citanya. Itu adalah pesan utama yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, kegiatan diskusi kita sudah selesai. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik, kita lanjutkan dari hasil diskusi yang kalian diskusikan tadi, sehingga kita bisa menemukan hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga hubungan Pancasila dengan batang tubuh. Batang tubuhnya kalian tahu ya, yang maksud dengan batang tubuh itu yang mana? Maksud di sini batang tubuhnya yaitu pasal. Ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi hubungan Pancasila dengan pembukaan di sini yaitu di dalam pembukaan terdapat Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di sini di pembukaan, ya, walaupun batang tubuhnya bisa dirubah, ya, pasal-pasalnya ini bisa dirubah maupun di amandemen, tetapi pembukaannya tidak boleh dirubah. Ya, jadi hubungannya itu sangat ada keterikatan yang sangat erat karena di dalam pembukaan tersebut termuat dasar negara kita yaitu Pancasila. Jadi yang bisa diamandemen itu adalah batang tubuhnya, sedangkan pembukaan tidak boleh dirubah karena terdapat Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai penuntun berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau dengan batang tubuh di sini hubungannya di mana pasal-pasalnya ini, ya,
Bisa dipahami? Bisa. Yakin bisa diterima ya? Oke. Ada yang belum paham bisa ditanyakan kembali? Oke, semua bisa memahami. Baik, untuk jeda waktu Ibu akan kasih ice breaking dulu ya. Karena ini adalah jam siang, di mana jam ini rawan kalian mengantuk, ya kan? Nah, kali ini game kita adalah konsentrasi. Apa gamenya? Konsentrasi. Kalau Ibu bilang ke atas, kalian angkat tangan ke Atas. lalu ke samping, angkat tangan ke Samping. kalau ke depan, ya, ke depan. Ya, coba deh berdiri deh. Oke. Berdiri. Ya, kalian mau bilang ke atas? Atas. Ke samping? Samping. Lalu ke depan? Baik, gamenya konsentrasi. Gamenya konsentrasi. Dengarkan baik-baik. Ke atas, ke depan, ke samping, ke depan, ke depan, ke samping, ke atas. Ya, baik kalian. Baik. Nah, karena kalian sudah memahami apa yang sudah Ibu sampaikan mengenai hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945, kiranya ada nggak yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ya, silakan. Baik, saya ingin menyimpulkan tentang materi kita dapat hari ini. Dari materi yang telah disampaikan, saya bisa memahami bahwa antara Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki kaitan yang erat dan tidak dapat dipisahkan karena dalam pembukaan terdapat dasar negara yaitu Pancasila dan batas batang tubuh atau pasal-pasal yang terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terinspirasi dari Pancasila sebagai nilai utama dalam setiap kebijakan yang ada di negara kita. Baik, teman kalian sudah menyimpulkan materi kita hari ini bahwasanya antara Pancasila dengan pembukaan memiliki keterkaitan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Tuh, ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, ya, kiranya kita akan bertemu di minggu depan dengan materi hubungan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kalian pelajari di rumah, ya. Dan itu jika menemukan masalah kita bahas di minggu depan. Baik, karena kita sudah berakhir, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Berdiri. Para